Kalau berkaitan dengan tema itu, filsafat ilmu itu, tentang materialisme, tentang liberalisme itu, saya kira masalah nasab ini kecil dibandingkan dengan itu. Ini berkaitan dengan akidah umat. Bagaimana metodologi ilmiah di dalam mencari kebenaran. Ini udah dibongkar habis-habisan oleh beliau, oleh murid-muridnya, Prof. Dr. Fahmi Hamid Zarkashi, Dr. Adian Husaini, dan masih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Video ini saya buat sebagai tantangan untuk Habib Hanif Al-Attas untuk melakukan diskusi ilmiah atau debat ilmiah secara terbuka dimanapun berkaitan dengan epistemologi ilmu pengetahuan. Karena Habib Hanif Al-Attas sudah menyebut dua nama yang dimana dua nama ini dibangga-banggakan di dalam membangun epistemologi ilmu pengetahuan, maka saya sangat bersyukur jika saya bisa dipertemukan dengan kedua orang yang telah dibangga-banggakan oleh Habib Hanif Al-Attas. Yang pertama Dr. Adian Husaini, yang kedua Dr. Hamid Fahmi. Kedua orang ini adalah orang yang selama ini sangat aktif di dalam melakukan islamisasi ilmu pengetahuan. Biasanya yang diislamkan itu adalah manusia, adalah orang, tetapi ini tidak. Yang mau diislamkan malah ilmu pengetahuan. Saya akan menunjukkan, andaikan nanti terjadi dialog ilmiah, debat ilmiah berkaitan dengan epistemologi ilmu pengetahuan, saya akan menunjukkan berkaitan dengan kacaunya pikiran dan tidak konsistennya mereka di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Kenapa ini penting? Karena bagi saya kedua orang ini sangat berbahaya bagi ilmu pengetahuan. Di mana-mana yang namanya ilmu pengetahuan itu bersifat umum, bersifat inklusif. Ini tidak. Kedua orang ini malah akan membuat ilmu pengetahuan itu akan menjadi privat, akan menjadi eksklusif. Di mana-mana yang namanya ilmu pengetahuan itu bukan hanya milik umat Islam, bukan hanya milik dari penganut agama tertentu, bukan hanya untuk umat Kristen, bukan hanya untuk umat Katolik, bukan hanya untuk Hindu dan lain sebagainya, tetapi untuk semuanya. Tetapi ulah dari kedua orang ini, Dr. Adian Husaini, itu akan membuat ilmu pengetahuan itu akan menjadi privat. Pada akhirnya akan menjadikan ilmu-ilmu seperti ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu fisika, dan lain sebagainya tidak ubahnya menjadi ilmu fikih, ilmu usulul fiqh, di mana ilmu-ilmu itu hanya khusus bagi umat Islam. Ilmu itu bukan umum tetapi bersifat privat bagi umat Islam. Ini adalah bahaya yang dilakukan oleh orang-orang seperti Adian Husaini di dalam melakukan islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, terkait dengan perdebatan ilmu nasab, kenapa kemudian saya mendukung Kiai Imaduddin? Karena gagasan-gagasan yang dilontarkan oleh Kiai Imaduddin itu mengenai wajibnya kitab zaman itu akan membuat ilmu nasab itu memiliki pondasi yang cukup kokoh, Pak, sebagai ilmu. Tidak hanya dibangun atas dasar dugaan. Tidak ada ilmu pengetahuan itu yang kebenarannya itu mau ditaruh pada level dugaan, itu nggak ada. Ada wahmu, ada syak, ada dzon, ada yakin. Ilmu pengetahuan itu harus sampai pada tahap yakin. Tidak bisa hanya dipatenkan pada tahap dzon, itu tidak bisa. Maka satu-satunya cara untuk kemudian menjadikan ilmu nasab itu lebih punya pondasi yang kokoh sebagai ilmu, tidak ada cara lain kecuali dengan yang namanya kitab zaman. Lalu ada persoalan, kalau dibutuhkan yang namanya kitab zaman, maka semua nasab itu akan putus karena tidak ada satu nasab pun yang kitab yang semua dari generasi ke generasi itu memiliki catatan yang lengkap. Artinya semua keturunan itu pasti ada yang namanya keterputusan nasab. Kalau itu persoalannya, maka disinilah sebenarnya peran tes DNA. Tes DNA itu untuk menjawab satu persoalan yang ada di dalam ilmu nasab, bahwa jika kitab zaman itu dibutuhkan, maka semua nasab itu akan terputus. Maka disinilah sebenarnya peran tes DNA untuk menjawab persoalan itu. Sayangnya
Dua hal yang menjadikan ilmu nasab ini lebih ilmiah malah ditolak oleh Ba'alawi. Yang pertama, kitab zaman. Kitab zaman itu mau tidak mau diakui pula oleh Gus Rumel bahwa kitab zaman itu akan menjadikan kebenaran nasab itu semakin meyakinkan. Nah, ilmu pengetahuan itu bergerak untuk sesuatu yang lebih meyakinkan, Pak. Bukan hanya puas pada tahap dzan. Kemudian tes DNA. Tes DNA itu sekali lagi untuk mengatasi persoalan yang selama ini ada di dalam ilmu nasab, bahwa tidak ada satupun dari nasab di muka bumi ini yang kesemuanya itu memiliki catatan zaman. Maka disinilah sebenarnya peran tes DNA untuk mengisi kekosongan itu. Jadi kalau dua hal ini diterima di dalam ilmu nasab, maka ilmu nasab itu memiliki pondasi yang kokoh sebagai ilmu. Nah, ilmu itu harus pondasinya itu harus kokoh terlebih dahulu. Jangan kemudian kita bicara ngalor ngidul jauh kemana, tiba-tiba pondasinya itu rapuh. Ya seperti ini jadinya.